wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi di kelas 11 pada matematika wajib kurikulum 2013. Untuk semester sekarang diawali dengan materi induksi matematika. Oke, kita awali dari materi induksi matematika. Poin pertama yaitu induksi matematika pada pembuktian rumus. Nah, untuk pembuktian rumus ini terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, ada yang namanya metode langsung. Metode langsung itu langsung dengan angka dimasukkan untuk membuktikan. Ya, jadi di sini kita tujuannya ingin membuktikan sebuah teorema, sebuah asumsi, apakah itu berlaku umum atau benar atau tidak. Yang kedua, metode tidak langsung. Nah, dan kalau metode tidak langsung, kita bisa menggunakan dengan induksi matematika. Nah, disinilah tujuan dari induksi matematika itu untuk pembuktian metode tidak langsung. Di sini juga ada prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika itu diawali yang pertama oleh fakta-fakta, ya, oleh fakta-fakta yang sudah ada dijadikan data awal. Artinya fakta di sini bisa diganti dengan angka. Artinya fakta di sini sama dengan metode langsung, ya, sama dengan metode langsung. Kemudian sudah dibuatkan dengan angka fakta yang sudah ada, dibuat kesimpulan sementara atau hipotesa. Langkah keduanya itu. Yang ketiga, diuji menjadi sebuah fakta baru. Hipotesa tadi diuji lagi menjadi fakta yang baru. Untuk selanjutnya data tersebut dikatakan valid. Nah, pembuktian rumus dengan induksi matematika. Di sini ada langkah-langkah untuk pembuktian rumus dengan tidak langsung atau induksi matematika. Yang pertama, langkah mengambil data, atau tadi yang pertama itu dengan fakta tadi, ya. Langkah mengambil data itu dengan fakta, dengan angka atau metode langsung. Nah, di sini ambil beberapa data, dimisalkan dengan n. N di sini dirubah mulai dari n-nya 1, 2, 3 dan selanjutnya. Di sini n di sini adalah bilangan asli. Yang kedua, tadi kita buat hipotesa, ya. Hipotesa di sini adalah kesimpulan sementara, dianggap benar untuk n-nya sama dengan k. Dianggap benar, hipotesa itu dugaan sementara, n-nya diganti dengan k. Setelah ini terbukti, tadi n-nya diganti dengan 1, 2, 3, kemudian terbukti. Langkah kedua, n-nya diganti dengan k. Kita buat hipotesa. Yang ketiga, itu langkah menguji hipotesa. Nah, rumus diuji dengan mengambil n-nya, n sama dengan k tambah 1. Ini di sini. Jadi ada 3 langkah untuk pembuktian rumus induksi matematika dengan menggunakan rumus induksi matematika atau metode tidak langsung. Yang pertama, dengan induksi matematika, buktikanlah bahwa 7 pangkat 2n tambah 1 tambah 1 itu habis dibagi oleh 8, ya. Habis dibagi 8 untuk n-nya anggota bilangan asli. Langkah pertama, kita akan menggunakan cara induksi matematika dengan menggunakan fakta yang sudah ada, yaitu n-nya dimulai dari angka 1 karena bilangan asli. Langkah pertama, n-nya diganti dengan 1. Kita masukkan ke bentuk umum yang ada di soal. Jadi 7 pangkat 2n tambah 1 tambah 1. Kita buktikan apakah ini habis sebagai 8 hasil akhirnya. Sama dengan 7 pangkat 2, n ini ganti oleh 1. 2 kali 1 tambah 1 tambah 1. 7, 2
kali 1 itu 2, tambah 1 tambah 1. Awas, ini berbeda ya. Ini berbeda. Ini adalah bilangan pangkat, sedangkan 1 ini adalah bilangan pokok. Jadi ini beda arti. 7, 2 tambah 1, 3 tambah 1. 7 pangkat 3 itu 343 tambah 1, hasilnya 344. Ini ketika dibuktikan ternyata benar. Ini habis dibagi oleh 8. Terbukti. Untuk selanjutnya akan dibuktikan juga N-nya sama dengan 2. Dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, N sama dengan 1 itu dimasukkan ke bentuk umum pada soal. 7 pangkat 2N tambah 1 tambah 1. Untuk sekarang N-nya diganti dengan 2. Jadi 7 pangkat 2, N-nya ganti oleh 2. 2 ini tetap ya, dipindahkan, N-nya ganti dengan 2. 2 tambah 1 tambah 1. 7, 2, ini operasi kali. 2 kali 2, 4, tambah 1 tambah 1. 7, 4 tambah 1, 5 tambah 1. 7 pangkat 5 itu 16.807 tambah 1. Hasilnya 16.808. Ini terbukti benar. Kalian boleh menggunakan kalkulator. Hasilnya itu benar, habis dibagi oleh 8. Maka terbukti. Ataupun selanjutnya untuk N-nya sama dengan 3. Dengan cara yang sama hasilnya pasti bakal terbukti ya, habis dibagi oleh 8. Karena ini merujuk dari yang sebelumnya, N-nya ketika diganti dengan 1, 2 itu terbukti habis bagi 8. Maka diartikan juga untuk N-nya 3, 4, 5 dan selanjutnya itu pasti akan habis dibagi 8. Maka untuk selanjutnya kita bisa menggunakan bentuk yang kedua, yaitu dengan menggunakan hipotesa atau dugaan sementara. Ini untuk langkah yang keduanya dianggap benar ya. Hipotesa dianggap benar bahwa benar untuk N sama dengan K. Bentuk umum di soal ini akan diganti N-nya dengan K. 7 pangkat 2N tambah 1 tambah 1. Sekarang N-nya diganti dengan K. Jadi 7 pangkat 2K tambah 1 tambah 1. Ini hipotesa. Ya, ini terbukti. Dianggap terbukti. Nah, langkah yang ketiganya akan dibuktikan. Ini bisa disingkat jadi ADB ya. ADB ini akan dibuktikan bahwa hipotesa ini ya. Nah, hipotesa ini benar. Nilainya itu habis dibagi oleh 8. Maka akan dibuktikannya kita ganti N-nya dengan K plus 1. Bentuk umum di soal 7 pangkat 2N tambah 1 tambah 1. Sekarang N-nya ganti dengan ini ya, K plus 1. 7 pangkat 2 K plus 1 tambah 1 tambah 1. Oke, kita selesaikan dengan menggunakan operasi hitung matematika. 7 ini dikalikan 1 per 1. 2 kali K, 2K, 2 kali 1 tambah 2. Ini langsung tulis 1 ya, tanda kurungnya dibuka, tambah 1 tambah 1 sama dengan 7. Ini kita selesaikan. 2K, 2 tambah 1 itu 3 tambah 1 7. Nah, 3 ini kita pecah supaya merujuk ke sini. Kita ingin membuktikan hipotesa. Di sini 7-nya itu 2K pangkatnya tambah 1 ya, 2K tambah 1.
maka ini pun harus dirubah menjadi 2K tambah 1. Jadi 2K tambah 1, karena ini 3, berarti 1 tambah berapa yang aslinya 3? Tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. 2K tambah, nah karena ini operasi jumlah bilangan pangkat, yang artinya ketika diuraikan menjadi bilangan pokoknya sama, itu operasi yang digunakan adalah operasi kali. Berarti ini tambah 1 kali 7 pangkat 2. Ini berasal dari mana? Ini bentuk begini, A pangkat M kali A pangkat N. Ini menjadi A pangkat M tambah N. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya jadi jumlah. Ini pun begitu. Ketika ini jumlah, operasi jumlah dipecah, ini menjadi operasi kali ketika bilangan pokoknya menjadi sama. Tambah. Kita selesaikan ini operasi kali ya. 7 pangkat 2. Ini diselesaikan dulu ya. 7 pangkat 2K tambah 1 kali 7 pangkat 2, 49 tambah 1. 49-nya ini kita pindahkan ke depan, jadi 49 kali 7 pangkat 2K tambah 1. Nah, tambah ini supaya nanti ke bawahnya mudah untuk difaktorkan, kita merujuknya lihat bilangan yang di depan sebelum bilangan pangkat. Di sini kan 7 pangkat 2K tambah 1, ada bilangan di sini yaitu 49. Supaya nanti mudah untuk difaktorkan, maka ini juga tulis 49. Nah, supaya sama dengan di atas, di sini ini tujuannya kita tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk. 49 kurangi berapa yang hasilnya 1? Oh, 49 kurangi 48. Tuh, karena ini sudah sama bilangan pokoknya, berarti bisa difaktorkan. 49-nya kita keluarkan, 49 kali 7 pangkat 2K tambah 1. Ini operasinya tambah ya, tambah 1 kurangi 48. Oh, ternyata ini apa kesimpulannya? Ini adalah hipotesa. Jadi terbukti bahwa hipotesa itu bisa dibuktikan. Maka kesimpulan akhirnya ya, karena 49 7 yang ini 7 pangkat 2K tambah 1 tambah 1 itu habis dibagi 8, habis dibagi 8, maka 49 7 pangkat 2K tambah 1 tambah 1 kurangi 48 juga ini habis dibagi 8. Untuk contoh soal yang kedua, buktikanlah bahwa 3 pangkat 2N tambah 2 pangkat 2N tambah 2 itu habis dibagi oleh 5. Habis dibagi 5 untuk N-nya anggota bilangan asli. Langkah yang pertama, kita menggunakan fakta yaitu N-nya bilangan asli, berarti N-nya dimulai dari 1. Dimasukkan ke bentuk umum. 3 pangkat 2N tambah 2 pangkat 2N tambah 2. N-nya kita ganti dengan 1. 3 pangkat 2 kali 1 tambah 2 pangkat 2 kali 1 tambah 2. 3, 2 kali 1, 2 tambah 2. Ini 2 kali 1, 2 tambah 2. 3 pangkat 2 tambah 2. 2 tambah 2, 4. Ya.
3 pangkat 2, 9, tambah 2 pangkat 4, 16. Ini hasilnya 25. 25 apakah habis dibagi 5? Habis ya. Jadi ini benar. Habis dibagi oleh 5. Kita coba yang kedua, N sama dengan 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Dengan cara yang sama. 3 pangkat 2N tambah 2 pangkat 2N tambah 2. Yang pertama, N-nya diganti dengan 1. Yang kedua, kita ganti N-nya dengan 2. 3, 2 kali 2 tambah 2 kali 2 tambah 2. 3, 2 kali 2, 4 tambah 2, ini 2 kali 2, 4 tambah 2. 3 pangkat 4, 81 tambah 2, 4 tambah 2, 6. 81 tambah 2 pangkat 6 itu 64. Ini hasilnya 155. Apakah ini habis dibagi 5? Habis juga. Maka ini benar, habis dibagi oleh 5. Untuk selanjutnya, bagaimana dengan kalau N-nya 3? Maka ini hasilnya pasti bakal benar ya. Terbukti dari N-nya dengan 1 terbukti benar, dengan 2 juga terbukti dengan benar. Maka ketika N-nya diganti dengan 3, ini pasti juga akan terbukti benar. Kalau kalian penasaran, boleh dikerjakan sebagai latihan. Untuk selanjutnya, langkah yang kedua, kita akan mengganti N-nya dengan K. Menguji hipotesa, dianggap benar, atau dugaan sementara. Yang kedua, N-nya sama dengan K. Bentuk yang tadi, yang di soal, 3 pangkat 2N tambah 2 pangkat 2N tambah 2. Kita akan ganti N-nya dengan K. Ini sama dengan 3 pangkat 2K tambah 2 pangkat 2K tambah 2. Ini anggap benar ya. Karena ini adalah hipotesa. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuktikan hipotesa tadi. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K tambah 1. Kita akan diuji, hipotesa tadi akan diuji, dibuktikan benar, yaitu N-nya diganti dengan K plus 1. Maka soal tadi 3 pangkat 2N tambah 2 pangkat 2N tambah 2. Kita ganti N-nya dengan K plus 1. Ini menjadi 3 pangkat 2 dalam kurung K tambah 1 ya. Ini 2-nya sama, N-nya diganti dengan K plus 1. Tambah 2 pangkat 2 ya. Ini N-nya ganti dengan K tambah 1 tambah 2. Selanjutnya kita operasikan 3, ini operasi kali ya. 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2 tambah 2. Ini 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2 tambah 2. Selanjutnya kita pecah ya, kita pisahkan. Ini 3 pangkat 2K. Kita pisahkan ini dari bilangan pangkat menjadi bilangan bulat dengan bilangan pokoknya sama. Karena ini operasinya jumlah, berarti untuk bilangan pokoknya sama, ini operasinya kali. Ini tandanya titik. 3 pangkat 2 tambah. Ini kita merubah bentuk ya. Merubah bentuk, tidak merubah nilai.
Kemudian ini 2 pangkat 2K tambah 2. Ini 2-nya kita bentuknya sama dengan ini, kita rubah menjadi bilangan pokoknya sama. Karena ini bilangan pokoknya 2, berarti di sini pun kali 2 pangkat 2. Tuh, ini sama ya. Tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk saja. Ini 2 pangkat 2K tambah 2. Ini karena operasinya jumlah, bilangan pangkat, maka bilangan pokoknya sama, operasinya kali. Kali 2 pangkat 2. Ini berawal dari bentuk umum begini. A pangkat M kali A pangkat N. Maka ini pangkatnya jadi M tambah N. Operasinya jumlah menjadi kali. Syarat bilangan pokoknya harus sama. Selanjutnya, kita operasikan ini 3 pangkat 2, hasilnya 9. Kali 3 pangkat 2K tambah ini 2 pangkat 2 4 kali 2 pangkat 2K tambah 2. Selanjutnya kita pisahkan ya, kita pecah supaya sama dengan hipotesa yang ini. 3 pangkat 2K tambah 2 pangkat 2K tambah 2. Berarti 9 ini harus dipecah. 9 dipecah jadi 2 buah penjumlahan yang mana bilangan satunya itu sama seperti yang akan dioperasikan. Di sini kan ada 9, di sini ada 4. Ketika 9 dipecah menjadi 2 buah bilangan dengan operasi jumlah, yang salah satunya ada bilangan 4, berarti 4 tambah berapa yang hasilnya 9? Berarti 4 tambah 5. Maka di sini jadi 5 kali 3 pangkat 2K tambah 4 ya, tuh. Ini 9 dirubah menjadi 2 buah bilangan dengan operasi jumlah. Bilangannya yaitu 5 dan 4. Kenapa 5? Karena ini kita mengambilnya 4 dari sini. Supaya sama. Nanti mudah untuk difaktorkan. Tujuannya ini kita akan memfaktorkan. 4 ini bilangan pokoknya sama ya. 3 pangkat 2K. 3 pangkat 2K tambah 4 kali 2 pangkat 2K tambah 2. Nah, untuk selanjutnya ini 5 kali 3 pangkat 2K tambah ini sudah sama bilangan pokoknya, berarti ini bisa dikeluarkan. 4 kali 3 pangkat 2K ya tambah ini 2 pangkat 2K tambah 2. Ini apa ini? Ini adalah hipotesa. Ini adalah hipotesa. Jadi terbukti benar. Karena, jadi kesimpulannya ya, karena 4 kali 3 pangkat 2K tambah 2 pangkat 2K tambah 2 itu habis dibagi 5 ya. Habis dibagi 5 berdasarkan hipotesa tadi. Dan 5, tadi bilangan 5 ya. 5 pangkat 3 tambah 2K, di sini 5. 5 ini adalah bilangan yang habis juga dibagi oleh 5. Maka dapat disimpulkan, maka 5 kali 3 pangkat 2K tambah 4 kali 3 pangkat 2K tambah 2 pangkat 2K tambah 2 ini habis dibagi 5. Kesimpulannya ini habis dibagi 5 untuk N anggota bilangan pasti. Untuk materi selanjutnya yaitu poin B, penerapan induksi matematika pada barisan dan deret. Jadi di sini kita akan membahas penggunaan pengaplikasian induksi matematika yang akan digunakan pada barisan dan deret. Langkah-langkah pembuktiannya.
Yang pertama, harus menunjukkan benar, rumus itu benar untuk N sama dengan 1, 2, dan 3. Langkah keduanya, anggap bahwa rumus Sn benar untuk N sama dengan K. Sebetulnya di sini hampir sama dengan pembuktian induksi matematika yang sebelumnya, yaitu N-nya dengan anggota bilangan asli ya, ini N sama dengan 1, 2, 3, sama seperti yang tadi. Kemudian dianggap benar juga untuk N sama dengan K ya. Ini adalah hipotesa, yang berarti itu hipotesa ya. Pembuktiannya sama seperti yang sebelumnya. Langkah terakhir akan dibuktikan benar juga. Sn benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi ini sebetulnya sama saja ya. Pada materi sebelumnya ada 3 langkah. Yang pertama, N-nya dengan anggota bilangan asli. Ini yang pertama. Yang keduanya hipotesa, akan dibuktikan dugaan sementara. Yang ketiga, pembuktiannya, diganti N-nya dengan K plus 1. Soal nomor 1. Dengan induksi matematika, buktikanlah 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah titik tambah 4N kurangi 1 sama dengan N kurung buka 2N tambah 1. Langkah pertama, kita akan membuktikan benar untuk N bilangan asli. Langkah yang pertama, kita buktikan N-nya sama dengan 1. Maka kita untuk masukkan ke sini, jadi N kurung buka 2N tambah 1. Ini kita ganti dengan 1. 1 kali 2 kali 1 tambah 1. 1 kali 2 kali 1, 2 tambah 1. 1 kali 2 tambah 1, 3. 1 kali 3, 3. Ya. Sama dengan yang ada di ruas kiri. Selanjutnya, kita akan membuktikan untuk N sama dengan 2 dengan cara yang sama. N kurung buka 2N tambah 1. N-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 kali 2, 4 tambah 1. 2 kali 4 tambah 1, 5. Ini 2 kali 5, 10. Kenapa ini 10? Ini kan bilangan pertamanya 1, bilangan kedua 10. Ini kenapa? Seharusnya kan bilangan kedua itu adalah 7. 7 ini dijumlahkan dengan bilangan yang sebelumnya. 7 tambah 3, 10. Benar. Kemudian selanjutnya N sama dengan 3 dengan cara yang sama juga. N kurung buka 2N tambah 1. N-nya ganti dengan 3. 3 kali 2, 3 tambah 1. 3, 2 kali 3, 6 tambah 1. 3 kali ini 7. 3 kali 7, 21. Kenapa 21? Ini kan angka ketiga ya. Ini angka 1, bilangan kedua, bilangan ketiga. Ini 21. Benar. Kenapa? Ini jumlahkan semuanya. Tadi 3 tambah 7 itu 10 tambah 11. Tambahkan, maka ini hasilnya 21. Ini benar ya. Ini semuanya benar. Terbukti. Untuk langkah yang kedua, kita ganti N-nya dengan K. Hipotesa, pengujian. Ruas kiri dan ruas kanan.
3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah titik tambah 4n kurangi 1 sama dengan n, 2n tambah 1. N nya kita ganti dengan K. Ini 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 4 kali K kurangi 1. Ini n nya juga ganti dengan K. 2 kali K tambah 1. Ini hipotesa. Langkah selanjutnya kita akan membuktikan hipotesa tadi. Akan dibuktikan benar bahwa N itu sama dengan K tambah 1. Kita akan membuktikan hipotesa ini ya. Dari hipotesa ini akan dibuktikan N-nya K plus 1. Ini anggap benar, yang hipotesa tadi dianggap benar. Karena masih dugaan sementara, harus dibuktikan kembali. Langkah selanjutnya tadi ya, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Kita akan menguji dari hipotesa. Soalnya tadi 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah titik tambah 4n kurangi 1 sama dengan n kurung buka 2n tambah 1. Kita ganti n nya dengan K plus 1 ya. Tapi di sini kita akan menggabungkan dengan hipotesa tadi. Hipotesa tadi apa? 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah hipotesa dari ruas kiri, kita tuliskan semuanya di sini ya. Digabungkan. Untuk cara terakhir ini akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 ini. Ini penggabungan dari hipotesa dan bentuk K plus 1. Artinya di ruas kiri ini digabungkan. Tadi hipotesa itu 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah titik tambah 4 K kurangi 1 ya. Ini hipotesa tadi. Tambah, nah baru ini sekarang masuk ke sini. N-nya ganti dengan K plus 1. 4 dalam kurung K plus 1 kurangi 1 sama dengan, nah N-nya juga ini ganti dengan K plus 1. K plus 1. 2 kali K plus 1 tambah 1. Langkah selanjutnya. Tadi ini apa? Sudah dikasih clue ya. Pada awal tadi bahwa ini adalah hipotesa. Hipotesanya ini dari ruas kiri. Ruas kanannya sama dengan K kurung buka 2K tambah 1 ya. Tambah, nah tulis lagi nih, 4 kali K tambah 1 kurangi 1 sama dengan, ini tulis kembali, K tambah 1 2 kali K tambah 1 tambah 1. Selanjutnya tinggal dioperasikan. Nih, K kali 2K, 2K kuadrat, K kali 1 itu K, tambah, ini juga sama disederhanakan, 4 kali K, 4K, ini 4 kali 1 ya, tambah 4 kurangi 1. Ini tulis lagi, K tambah 1, 2, K tambah 1 tambah 1. Oke, selanjutnya disederhanakan lagi. Adakah yang sejenis di sini? Ini 2K kuadrat, tulis lagi. Ini K tambah 4K, ini sekelompok sejenis. Tinggal dijumlahkan dengan pokoknya. Di sini 1 tambah 4. Berarti 5K tambah 4 kurang 1 itu 3. Sama dengan ini tulis kembali semuanya.
Ini tujuannya kita akan membuktikan apakah benar ruas kiri ini sama dengan di ruas kanan. Kemudian selanjutnya kita faktorkan ini. Bentuk ini kita faktorkan. Ya, ini tulis kembali. K tambah 1, 2 kali K tambah 1 tambah 1. 2K dirubah. 2 ini kalau dipecah jadi 2 buah bilangan, berapa kali berapa? Yang hasilnya itu 2. Oh, 1 kali 2. Karena ini K kuadrat, berarti K-nya ada 2. 1 kali 2, 2. Operasi jumlah, berarti ini jumlah juga. 3, angka 3 ini. Angka 3 ya, 3 dan 2 ini hasilnya. 3 dipecah jadi 2 buah bilangan, perkalian berapa? Yang hasilnya 3. Oh, 1 kali 3. Kemudian kita cek ke atas, balik lagi ke bentuk semula tidak? K kali 2K, 2K kuadrat. K kali 3, 3K. Tambah 1 kali 2, 2. 3 tambah 2, 5. 1 kali 3, 3. Selesai. Berarti ini berhasil pemfaktorannya. Kemudian selanjutnya kita pecah ya, biar sama dengan di ruas kanan. Ini K tambah 1, 2K tambah 3. Ini kalau dipecah jadi 2 buah bilangan, berapa tambah berapa? Operasi penjumlahan. Ini berawal dari 2 tambah 1 ya. 3-nya dipecah jadi 2 tambah 1. Kita ini merubah bentuknya. Ini K tambah 1, 2, ini tulis kembali semuanya sama. Nah, selanjutnya ini K tambah 1. Ini 2K tambah 2. Karena ini bilangan pokoknya sama, bisa difaktorkan. 2-nya kita keluarkan. 2 kali K, ini ya, 2 kali K, 2K. 2 kali berapa yang hasilnya 2? 2 kali 1 tambah 1. Bagaimana dengan di ruas kanan? Apakah sama bentuknya? Ya. Ketika dilihat, ini ruas kiri begini bentuknya, ruas kanan begini. Karena sama, berarti ini terbukti. Selesai.